Gender dan kemiskinan. Konsep gender. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Perbedaan ini sesuai dengan waktu, tempat di mana mereka tinggal dan mengikuti perkembangan zaman. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Peran gender pada laki-laki dalam reproduksi sebagai ayah, dalam produksi yang mencari nafkah, dalam masyarakat, kepemimpinan, politik, dan pertahanan yang seringkali bersifat formal dan dibayar. Pada perempuan dalam reproduksi sebagai ibu dan istri, dalam produksi sebagai pencari nafkah tambahan, dalam masyarakat, pengelolaan masyarakat, dan layanan sukarela seperti menjadi kader kesehatan. 5 bentuk ketidakadilan gender: pelabelan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, kekerasan. Konsep kemiskinan. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian akademik adalah yang diperkenalkan oleh Bank Dunia, yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum, World Bank 1990. Menurut Bapenas dalam Diah 2007, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Meskipun pemerintah telah mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis pada Maret 2018, yaitu 9,82% turun menjadi 8,5 hingga 9,5% pada 2019. Atau jika disetarakan masih terdapat 9,4 juta penduduk Indonesia masih miskin kronis. Namun, Bank Dunia dalam laporan berjudul Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class menyebutkan bahwa sebanyak 115 juta atau 45% masyarakat Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali. Mereka ini adalah orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai tingkat ekonomi yang aman. Artinya kemiskinan masih menjadi problem besar yang belum terselesaikan tuntas. Fakta ini semakin jelas dengan adanya 350 anak di desa Lombok Timur ditinggalkan oleh orang tua mereka menjadi TKI karena alasan faktor ekonomi sebab sulit mendapat lapangan pekerjaan. Problem kemiskinan merupakan pangkal sekaligus ujung bagi munculnya berbagai masalah, baik politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain, hingga membentuk apa yang disebut sebagai satanic circle. Namun anehnya, isu kemiskinan sering dikaitkan dengan perempuan, yaitu akibat ketidaksetaraan gender sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani. Bahkan isu perempuan dan kemiskinan sampai dijadikan sebagai ajang kampanye global. Sejatinya, narasi kemiskinan akibat ketidaksetaraan gender yang menimpa perempuan adalah bentuk kelatahan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB. Mereka berdalih kaum perempuan dipandang sebagai entitas paling rentan terhadap kemiskinan, sementara kemiskinan perempuan diyakini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Jika kita cermati berbagai program yang telah dicanangkan PBB mulai dari Beijing Platform for Action BPFA, Millennium Development Goals MDGs sampai Sustainable Development Goals SDGs, posisi perempuan nampak selalu mendapat sorotan khusus. Bahkan dalam proyek-proyek tersebut, kaum perempuan menjadi objek yang terus dievaluasi kondisi dan positioningnya dalam potret besar problem kemiskinan dunia. Inilah alasan mengapa propaganda program-program pemberdayaan ekonomi perempuan semakin masif, karena dengan PEV ini diharapkan akan ada separuh masyarakat yang terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan perempuan diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan.
Nyatanya, berbagai program yang ditawarkan PBB untuk mengentaskan kemiskinan tidak memberi dampak yang signifikan. Bahkan ketika kemiskinan sistemis pada jutaan perempuan yang diatasi dengan pengaruh utamaan gender atau PUK dan pemberdayaan ekonomi perempuan, tak lain hanyalah bentuk eksploitasi terhadap perempuan yang akan menimbulkan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan. Jadi solusi yang mereka tawarkan hanyalah ilusi belaka. Padahal akar dari permasalahan kemiskinan sistematis terletak pada salah tata kelola SDA yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat, namun justru hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sistem kapitalis yang saat ini menjerat negeri-negeri berkembang dengan berbagai undang-undangnya serta debt trap-nya atau diplomasi jebakan hutang membuat para kapital leluasa memprivatisasi SDA yang seharusnya dikelola negara untuk rakyat. Kondisi ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam, yaitu khilafah. Dalam Islam, SDA termasuk ke dalam milkiyah am atau kepemilikan umum, maka negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, dan haram memberikan kepada swasta untuk diprivatisasi. Hasil pengelolaan dapat diwujudkan secara langsung berupa subsidi pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas umum, dan lainnya. Adapun secara tidak langsung, pengelolaan SDA yang mandiri ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak, serta memudahkan para laki-laki dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Maka sejatinya, akar kemiskinan tidak ada sangkut pautnya terhadap perempuan.